Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal jannata wan naro. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yunfiqun qulil afwa kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, surga menjadi sebuah tempat yang diinginkan umat ketika mereka nantinya berada di akhirat. Namun, ada 3 penghalang manusia untuk dapat masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga: pecandu minuman keras, anak durhaka, dan laki-laki yang membiarkan tindakan kekejian terjadi di tengah keluarganya. Diolah dari Islam Post. Golongan yang pertama adalah mereka para pecandu minuman keras. Allah dalam Al-Quran telah jelas melarang hambanya untuk meminum minuman keras. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyebut dengan jelas, dan yang pertama golongan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamar, arak, memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah. Selain merusak kesehatan dan tubuh, minuman ini merusak akal dan pikiran, sehingga mereka yang masuk golongan ini pun akan terhalang untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat peminum khamar, yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, yang menyuruh membuat, yang memanggul, dan yang menerimanya. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, golongan kedua adalah anak durhaka. Orang tua menjadi sosok yang harus dimuliakan. Jika seorang anak memuliakan orang tuanya, maka Allah telah menjanjikan kemuliaan baginya.
Sebaliknya, menyakiti orang tua membuat Allah murka. Allah telah dengan jelas menyampaikan dalam Al-Quran hukuman bagi orang-orang yang menyakiti hati orang tua. Sebab ridho orang tua juga akan membuka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra, Allah berfirman yang maknanya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang tua dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan golongan yang terakhir adalah dayyus, atau orang yang membiarkan keluarganya. Banyak ditemui kasus orang suami yang menelantarkan dan bahkan tidak peduli pada anak dan istrinya. Selain itu, seorang suami tersebut tidak merasa cemburu atau berkeinginan untuk membawa anak dan istrinya ke jalan yang benar. Sikap ini disebut dengan dayyus. Sikap dayyus tentunya bertentangan dengan perintah Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para suami untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, anak dan istrinya, sehingga agar ridho Allah selalu menyertai menuju surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.